Resesi ekonomi. Gimana ya cara ngadepinnya? Saya pernah nih tanya kayak begini. Terus pas itu saya jawab seadanya atau bahkan cenderung ngasal. Ya tapi akhirnya jadi kepikiran dan bikin ini video kan. Berikut ada 7 strategi yang saya temukan bagaimana caranya kita bisa bertahan menghadapi hantaman badai resesi ekonomi. Yang pertama, fokus kepada hal-hal yang penting. Jadi coba deh bikin budgeting ataupun perencanaan keuangan. Ketika resesi ekonomi, penting nih buat kita prioritasin pengeluaran kayak biaya listrik, air, telepon, IPL, makanan, dan hal-hal yang memang utama. Dengan kita budgetin ataupun anggarin di awal, kita bisa identifikasi mana aja pengeluaran harus dikurangin dan mana aja pengeluaran yang mau nggak mau harus tetap ada. Artinya di sini kita bisa loh ngilangin atau ngurangin pengeluaran-pengeluaran yang nggak perlu. Misal tadinya kalau belanja bulanan ke pasar atau ke supermarket, kan sering ya kita kepancing buat beli barang-barang sebenarnya kurang penting. Kayak ya karena lapar mata aja dan penasaran aja. Nah itu mau gak mau kita hilangkan atau kurangi. Atau yang tadinya sering keluar buat main, hangout, nongkrong, atau makan di luar, itu stop dulu. Coba masak di rumah. Lebih sehat juga dan jelas jauh lebih hemat juga. Lalu langganan-langganan berbayar atau subscription bulanan yang berbayar ya, siaran berbayar, kayak Chillflix dan teman-temannya, stop dulu deh. Karena kadang kita udah langganan tapi gak pernah kita tonton juga. Kan duitnya masih bisa kita simpan untuk pengeluaran-pengeluaran yang lebih prioritas. Kalau perlu tempat tinggal yang tadi terlalu besar, yaitu rumah, kontrakan, atau kos sekalipun, coba pilih yang lebih kecil. Kan dengan begini biaya kita juga jadi jauh lebih murah. Lalu yang kedua, siapin dana darurat. Ini punya dana darurat tuh bakal ngebantu banget ketika ada pengeluaran-pengeluaran gak terduga. Misal tiba-tiba kita kehilangan pekerjaan, bisnis jadi turun banget, atau harus masuk rumah sakit dan keluar biaya-biaya yang harus keluar. Nah dengan ada dana darurat kan paling gak kita bisa terbantu. Targetin punya saldo tabungan untuk dana darurat tuh paling gak 3-6 bulan dari biaya hidup bulanan kita. Yang ketiga ini penting banget ya. Lunasi semua hutang yang ada. Prioritasin dari hutang dengan bunga yang paling tinggi itu tutup semua. Kayak hutang kartu kredit, pinjol, pay later dan sejenisnya ya. Karena itu kan bunganya tinggi banget ya. Nah kalau ada resesi ekonomi, pertumbuhan ekonomi negara pasti turun drastis. Nah hutang-hutang kayak begini secara cepat tuh makin gak beraturan dan gak bisa dikendaliin. Bunganya bisa tiba-tiba naik, debt collector jadi datang ngejar-ngejar ke rumah. Saya ada tetangga gak jauh dari rumah, itu saya jadi saksi lah melihat langsung bagaimana rumahnya diteror, didatengin beberapa debt collector. Itu sampai dia gak berani nyalain lampu, gak berani ada suara di rumahnya. Kalau keluar rumah pun jadi ketemu debt collector dan jadi ribut, teriak-teriakan. Di dalam rumah juga jadi pertengkaran rumah tangga, jerit-jeritan juga. Aduh, anaknya pada nangis, barang-barang disita. Wah, berbagai macam kekisruhan, keruwetan dan keributan yang itu akan memperburuk situasi ketika resesi ekonomi. Jadi tambah stres juga kan. Jadi segera mungkin lunasi semua hutang yang ada deh. Yang keempat, jelas ini penting banget juga, meningkatkan pendapatan. Coba deh mulai ambil side job, kerjaan, freelance gitu ya. Atau bisnis kecil-kecilan juga gak apa-apa untuk nambahin pemasukan. Hal kayak begini kan bisa kasih kita pendapatan ekstra ya. Dan juga bisa jadi bumper pengaman untuk keuangan kita. Selain itu kalau kita punya sumber pendapatan lebih dari satu, itu jelas dapat membantu melindungi kita kalau tiba-tiba terkena PHK ataupun ketika bisnis kita sedang turun. Dengan ada sumber pendapatan lain kan kita paling gak masih bisa bernafas lah. Berikutnya diversifikasi investasi yang ada. Hindari menaruh seluruh uang kita di dalam satu aset atau satu investasi saja. Terjemahan bahasa Inggrisnya, jangan menaruh seluruh telur kita di dalam satu keranjang disebar. Jadi kalau yang tadi cuma investasi di properti, coba disebar ke investasi-investasi yang lain. Coba disebar ke bidang-bidang aset atau industri yang berbeda, gunanya buat mengurangi risiko ya.
Jadi misalnya tadinya saham kita cuma di perbankan, coba disebar ke consumer good, coba disebar juga ke pertambangan atau otomotif lah kalau dirasa perlu. Gunanya pokoknya fokusnya untuk mengurangi resiko yang akan timbul. Coba di riset lagi aja ya, kira-kira investasi apa yang kita perlukan agar kita juga lebih aman lagi gitu lah ketika menghadapi resesi ekonomi. Yang keenam, mencari bantuan. Kalau emang kita lagi berjuang buat memenuhi kebutuhan hidup, coba deh cari bantuan ke mereka yang memang bisa kasih bantuan. Siapa tuh? Misalnya kayak konsultan keuangan. Ini kadang mereka ini bisa kasih kita advice ataupun arahan yang penting loh, bagaimana mengelola keuangan kita gitu ya. Jika merasa perlu, coba hubungi mereka aja. Atau ke non-profit organization atau NGO, LSM gitu ya. Coba juga mulai ikutin program-program pemerintah. Ketika resesi ekonomi, jelas pemerintah akan bikin program-program bagaimana agar rakyatnya tetap bisa bertahan hidup. Nah, coba cari tahu, coba daftarin diri ya. Bantuan-bantuan kayak begini nih sering banget bisa memberikan dukungan, bimbingan dan juga arahan dalam menghadapi tantangan resesi ekonomi. Dan yang terakhir, update informasi terbaru. Jadi sering-sering tuh ya, pantau berita ekonomi juga perkembangan terbaru. Ini kan gunanya kita jadi bisa lebih mempersiapkan diri, juga lebih cepat beradaptasi untuk berbagai perubahan yang terjadi. Jadi sering-sering juga ya mantau lowongan kerja, tren industri, dan juga program-program pemerintah lainnya yang bisa membantu kita. Ingat, untuk bisa bertahan dari hadangan badai resesi ekonomi, fleksibilitas, ketangguhan, dan juga kemauan kita untuk beradaptasi dengan perubahan situasi yang terjadi itu perlu banget. Sebisa mungkin tetap sikapi dengan positif dan fokus kepada hal-hal yang memang bisa kita kendaliin. Ya 7 hal yang tadi dibahas tadi ya dari awal ya. Terima kasih, sampai ketemu di pembahasan yang bikin serius mikir lainnya.